Halo semuanya, kembali lagi di vlognya Hussein Rahim. Di vlog kali ini gue akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari All New PCX 160. Tentunya seperti apa dan bagaimana? Stay tune ya. Dan jangan lupa kalian tekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Jadi gini guys, All New Honda PCX 160 dijajakan dalam dua tipe, yaitu tipe ACBS yang dibanderol seharga 30.500.000 dan untuk tipe ABS dibanderol seharga 34.101.000. Itu berlaku untuk OTR Jakarta Tangerang. Jadi, bagi kalian yang ingin membeli skutik premium Honda, kalian harus tahu apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini gue akan kasih ulasannya, dan semoga bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan. Nah, untuk kelebihan All New Honda PCX 160, transformasinya emang benar-benar menggoda. Kini, Honda mengeluarkan desain baru yang mengusung konsep personal comfort salon. Nah, kalau dari bagian panel bodi belakang diberi sentuhan yang manis. Walaupun ini menurut gue kurang signifikan, tapi kalau kita lihat dari bagian logo yang menempel dikasih warna tembaga untuk versi CBS dan gold tipe ABS. Nah, sekarang kita lihat dari bagian stop lampnya. Punya tampilan grace, bentuk lebih futuristis dengan model lebih tajam, kesan cahaya efek 3 dimensi lebih menonjol, dan tentu aja semuanya mengadopsi teknologi lampu LED. Kemudian, Honda memberi banyak revisi untuk jantung mekanisnya. All New Honda PCX 160 gendong mesin generasi terbaru dengan teknologi bernama ESP Plus. Kapasitasnya meningkat dari sebelumnya 150 cc menjadi 160 cc. Dirinya bisa melontarkan daya sebesar 16 HP di 8.500 rpm dan torsi 14,7 Nm pada 6.500 rpm. Terus, motor ini dijejali 4 klep, membuat campuran udara dan bahan bakar lebih baik, dan dikawal sistem SOHC serta teknologi andalan Honda PGM FI. Diameter piston dan langkahnya juga terdapat perbedaan. Dari yang tadinya 57,3 kali 57,9 mm menjadi 60 kali 55,5 mm. Karakternya overbore, lebih optimal pada putaran atas. Untuk rasio kompresi yang sebelumnya 10,6:1 juga ditingkatkan kini menjadi 12:1. Kalau kita lihat pada bagian CVT atau puli penggerak dibuat lebih besar, serta penyempurnaan pada poros transmisi. Lalu, jalur intake dari saringan udara ke pipa inlet diperluas. Diameter torlet body juga diperbesar untuk meningkatkan efisiensi intake. Nah, kalau pada bagian knalpot juga mengalami ubahan pada struktur di bagian dalamnya, sehingga tidak hanya performa meningkat, tapi juga lebih ramah lingkungan. Nah, kalau untuk ketebalan jok boleh dibilang pas, nggak terlalu keras, permukaan kulitnya juga cukup lembut. Nah, menurut gue, jok seperti ini jadi bikin nyaman para pengemudi motor ini. Kalau di bagian posisi kaki sendiri juga bisa menyesuaikan dengan keinginan pengendara, mau ditekuk ataupun selonjor. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau dengkul kalian mentok dashboard depan. Untuk stabilitas PCX 160 pakai roda berbeda ukuran. Depan 14 inci dan belakang 13 inci. Ukuran roda belakang lebih kecil dibuat supaya kalian mendapatkan traksi lebih baik. Ditambah dengan tapak lebih lebar
sehingga motor lebih berasa saat menyentuh aspal. Kestabilan berkendara juga bisa dirasakan dengan suspensi belakang yang dibuat lebih panjang dibanding model sebelumnya. Peredam kejut belakang dirancang juga lebih panjang 15 mm. Jarak main otomatis lebih tinggi. Bagian akselek struk juga ditingkatkan 10 mm. Nah, kini All New PCX 160 disematkan HSCT atau Honda Selectable Torque Control. Seperti kita tahu, fitur itu bisa mencegah roda slip akibat jalan licin atau kondisi saat hujan. Menariknya lagi, teknologi ini bisa dinonaktifkan, tinggal setel di bagian panel instrumen, pencet tombol mode, hingga muncul tulisan HSCT. Kemudian, tekan slide 3 detik untuk menyalakan atau menonaktifkan. Selain sistem pencahayaan yang sudah full LED, PCX 160 juga dibekali dengan beragam fitur. Kini, panel instrumen terlihat lebih fresh, pakai model baru dengan ukuran yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Terdapat kombinasi negatif display serta garis berkelir hijau di tiap sisi, serta dibungkus dengan list chrome. Isi fundamental ada speedometer, jam digital, petunjuk bahan bakar, odometer, dan beberapa indikator penting. Buat tipe tertinggi ada tambahan indikator HSTC dan ABS. Improvement pada sasis ternyata mempengaruhi peningkatan fungsionalitas PCX 160. Kapasitas ruang penyimpanan di bawah jok jadi lebih luas. Jika sebelumnya kapasitas bagasi 28 liter, kini menjadi 30 liter. Tentu bisa menyimpan sebuah helm full face dan beberapa barang berdimensi kecil. Berkat ubahan rangka, volume tangki bahan bakar lebih besar. Kini bisa menampung 8,1 liter bensin. Lalu, di bagian depan, khususnya di sebelah kiri, ditingkatkan menjadi 1,7 liter. Memudahkan kalian ketika memasukkan dan mengeluarkan barang. Di situ pula disediakan power charger tipe USB dengan daya maksimal 5 volt. Jadi, kalian bisa mengecas HP kalian dan laci juga bisa ditutup jadi lebih aman dari hujan. Nah, kalau untuk kekurangan All New PCX 160 sendiri, akselerasi bawah kurang greget. Ada revisi di sektor dapur pacu PCX. Sebagian orang berharap bisa berdampak pada akselerasi awal. Nyatanya enggak. Meski secara catatan tenaganya meningkat. Ya, jantung mekanis generasi baru yang digendong mengusung karakter overbore. Mesin dengan tipe ini punya power besar ketika sudah berada di RPM menengah dan tinggi. Tarikan bawah terasa kurang greget, tapi kalau sudah di atas 4000 RPM, skutik ini mampu berikan performa dahsyat. Nah, untuk tipe ABS sendiri belum 2 channel. Seperti kita tahu, fungsi ABS sangatlah penting untuk mencegah roda terkunci. Ketika melakukan pengereman mendadak, dengan ini ban terus terjaga. Pengereman lebih maksimal dan jauh lebih aman. Sayangnya, Honda PCX 160 cuma menerapkan ABS 1 channel di roda depan. Padahal, rem belakang sudah cakram. Nah, lagi-lagi banyak yang berharap kalau Honda PCX 160 menggunakan subtank atau suspensi belakang. Mereka berpikir bakal sama dengan yang dipakai ADV 150. Nyatanya enggak, padahal secara estetika pun bisa lebih menarik. Kualitas bantingan juga bisa diandalkan. Untuk pabrikannya sendiri hanya berikan revisi dari model sebelumnya, kini lebih panjang 15 mm. Kemudian aksel struk ditingkatkan jadi 10 mm. Untuk spring juga dibuat lebih lebar. Efeknya mampu mereduksi guncangan lebih baik. Bantingan juga lebih nyaman ketika melewati berbagai medan jalan. Soal bandrol bisa aja jadi pertimbangan utama. Selisih memang nggak banyak, tapi lebih unggul karena performa secara angka lebih besar. Bagasinya luas dan tangki BBM terbesar di kelasnya.
Honda menjajakan PC160 dengan dua tipe. Varian CBS dijual 30.500.000 dan 34.101.000 khusus versi ABS. Oke, mungkin itu aja dulu vlog gue kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai vlog ini, jangan lupa kalian tekan tombol like dan subscribe di bawah. Dan gue Yusen Rahim, sampai jumpa di vlog berikutnya.